terlepas dari peran Babe dari masa ke masa itu, menurut Babe mana masa kepresidenan yang menurut Babe paling enak? Ya semuanya kagak enak ya. Tapi kalau kita lihat itu kesejahteraan ekonomi ada pada Pak Soeharto. Indonesia ini kalau mau ditulis sejarah sejak tahun berapa mulainya? Kita mesti tulis dia keluar gua 9.000 tahun lalu. Kalau di Masehi kan 668 itu kan abad 7. Ya, makam Islam di Banggai. Oh, sekarang lagi digali lagi makam di Amurang. Lebih tua lagi nisannya. Ini arkeolog ini macul-macul apa? Itu yang saya nggak ngerti. Kalau macul apapun ketemu apapun, ini India. Saya nggak mengerti bagaimana begitu gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Di depan saya ada orang yang walaupun sudah sangat senior, tapi semangatnya muda. Amin. Karena usianya juga masih ya terbilang belia. Cuma 79 tahun aja. Beliau adalah Babe Ridwan Saidi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam. Waduh. Ini senang saya dengan Pak Refli Harun karena salamnya satu baris. Satu baris. Ada yang 4 baris. Saya lupa ngejawabnya bagaimana. Tapi salam 4 baris waktu khatam, waktu berakhir salamnya 1 baris itu gimana? Enggak 4 baris juga. Oke. Jadi rupanya saya nggak ngerti ya, salam 1 baris 4 baris maksudnya? Saya nggak hafal. Oh, nggak hafal? Nggak hafal, nggak pernah hafal. Itu kan ada 4 baris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Iya. Om Swastiastu dan lain namo buddhaya kan gitu ya. Okay. Cuman di akhirnya kagak dipakai. Di akhirnya cuma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Itu gimana ya? Ya udahlah, pokoknya karena ini untuk Babe, saya bilang assalamualaikum kan. Tapi untuk Sobat RH sekalian, Be, saya bilangnya Sobat RH kalau ke penonton Refli Harun channel ini. Jadi tidak ada musuh, sobat semua. Perkara dia ngeritik itu soal lain. Jadi Be, makasih Be ya sudah datang Be ya. Jadi Sobat RH, Babe kelahiran 2 Juli tahun 1942. Wah, lebih tua dari bahkan ibunda saya ya. Iya. Ibunda saya kelahiran 43. Tapi kalau ayah saya tahun 34 atau 35. Tapi dua-duanya sudah tiada Be ya. Be, saya ingin memulai dari satu pertanyaan ini Be. Dari tokoh politik yang saat ini masih ada, kira-kira barangkali hanya Babe yang mengalami masa semuanya. Ya ada mungkin Salim Said juga, tapi Salim Said lebih senior Babe ya dibandingkan Salim Said. Iya ya. Dan dia kan nggak pernah berkecimpung di politik. Iya, ke Babe kan segala zaman. Ya. Babe Masumi ya? Iya, keluarga Masyumi. Oh, tapi tidak sempat ke Masuminya? Oh, enggak. Karena Masumi udah bubar 60 ya? Iya, tahun 60 bubar, saya baru 18. Iya, oke. Jadi, tapi Babe mengalami masa pemerintahan Bung Karno. Iya. Oke. Sampai tahun 65, usia Babe sudah 23 tahun loh. Iya. Oke, jadi udah cukup dewasa kan? Iya. Kemudian Pak Harto pasti mengalami. Ngalami lah. Gus Dur ngalami. Iya. Kemudian Mega ngalami, Jokowi ngalami. Iya. Tapi di antara ngalami itu barangkali yang sebagai pelaku politik di zaman Orde Lama sebagai apa Be?
Di Orde Lama kan itu waktu HMI ya. Oke, HMI ya. Oke, kata aktivis HMI ya. Iya. Ya pokoknya banyak yang demo-demo lah. Iya. Termasuk juga Bung Karno minta bubarin tuh HMI ya. Enggak, Bung Karno menampung segala pihak. Oke. Zaman Pak Harto P3. Iya. Wah itu. Dulu Babe ganteng sekali Be. Rambut agak ikal-ikal gitu dikit. Iya. Nggak panjang begini Babe. Ridwan Saidi ya. The last time saya lihat Babe di Jogja waktu Perang Teluk. Wah. Oh yes, Perang Teluk ya. Pernah kan di Yeah. Jogja. Kemudian zaman reformasi ikut gerbong pemilu. Masyumi baru. Iya, begini saya jelaskan itu. Kami kan berdiri November 95. Masih zaman Orde Baru. Masyumi baru. Iya. Oke. Dibandingkan yang orang-orang itu kan berdiri karena diserukan Iya. untuk berdiri. Iya. Kita enggak. Karena itu waktu saya kesel, makin lama makin susah menyebut nama Masyumi. Ya kan? Susah sekali. Ruang gerak itu Iya. sangat dibatasi ya bagi aktivis Islam. Lah saya proklamirkan saja Masyumi baru lahir kembali. Masyumi baru. Itu waktu kan Yang lambangnya Masyumi persis Masyumi ya. juga. Tapi hitam putih kalau nggak salah. ya, tapi dia menoleh ke barat, ke timur. Oke. Kalau Masyumi asli kan ke utara. Iya. Lantas itu waktu pers penuh ya, termasuk dari luar negeri, dan itu menjadi kalau sekarang trending topik di mana-mana. Oke. Akhirnya orang menyebut kata Masyumi gampang. Oke. Padahal Masyumi itu sebenarnya Majelis Syura Muslimin Indonesia. Tapi sekarang Masyumi itu udah jadi akronim yang punya pengertian sendiri. Iya, seperti Nasdem, bukan nasional demokrat lagi tuh. Pokoknya Nasdem ya Nasdem aja. Iya. Kalau nggak salah. Oke. Di era Gus Dur, di era Habibie sudah berhenti sebagai Masyuminya atau masih? Begini, di era Habibie itu masih tetap, karena saya pikir kan ada pemilu lewat di depan mata. Saya lebih dulu dari yang lain mendirikan. Oke, ya kan? sorry, saya salah. Di Jadi era masih- Habibie pemilu. Iya. Nah, pasca pemilu 99 bubar. Enggak. Tetap. Biasa aja masih lah. Oh, karena ada DPRD. Enggak, begini, DPRD kita dapat. Iya. Jadi akhirnya pelan-pelan pada mencari jalan sendiri-sendiri kawan-kawan Oke. gitu. Akhirnya tidak aktif sama sekali tahun berapa? Tidak aktif sama sekali ya, sekitar 99 pemilu, kira-kira 5 tahun kemudian udah enggak. Oke, jadi sebelum pemilu 2004 Iya, udah sudah enggak. aktif. Iya. Berarti di era pemerintahan Gus Dur masih jadi pelaku politik, Masih, kan? masih. Era Megawati masih sedikit, ya iya. kan? Era SBY Enggak berhenti, lagi, sudah berhenti. pengamat, Iya. ya. Ngetopnya di ILC, Indonesia Lawyers Club. Iya, nggak tahu tahun berapa tuh mulainya. Nah, zaman Jokowi pengamat juga, ya kan? Yes. ILC juga. Iya. Oke. B. Heeh. Terlepas dari peran Babe dari masa ke masa itu, menurut Babe, ini pertanyaan anak kecil, mana masa kepresidenan yang menurut Babe paling enak? Subjektivitas Babe. Kenapa? Ya semuanya kagak enak ya, tapi kalau kita lihat itu yang kesejahteraan ekonomi ada pada Pak Soeharto. Oh, Pak Soeharto. Kesejahteraan kita bicara. Saya silakan aja, ini subjektivitas Babe. Kesejahteraan, tapi lain-lain saya merasakan ruang gerak Islam sempit waktu kan. Oke. Tapi kalau ekonomi oke, Pak Soeharto. Oke. Iya. Ya, tapi kalau kita misalnya gini, bagi Babe, orang seperti Babe, Iya. mana yang paling Babe pilih? Ya. Apakah kesejahteraan ekonomi? Apakah kebebasan politik? Gitu. Iya, semestinya sih dua-duanya ya. Ya, kalau kita harus memilih Mestinya kan. dua-duanya, tapi kan itu nggak berulang lagi masa demokrasi partai. Oke. Yang orang melupakan bahwa yang disebut demokrasi liberal 50-59 itu ekonominya oke. Oke, I see. Iya, itu yang orang lalai. Iya. Memang kabinet Jatuh bangun. Tapi birokrasi yang dipimpin oleh sekjen tetap.
nggak boleh berubah. Dan dia terus menjalankan. Jadi nggak labil pemerintahan, nggak labil. Birokrasi yang dipimpin oleh sekjen dan dirjen. Iya. Oke, jadi walaupun orang partai itu bersilih berganti yang berkuasa, tapi yang ubuk-ubuk di circle atas saja kan? Iya, betul. Tidak sampai nyucuk-nyucuk ke bawah begini ya? Karena dia nggak boleh berpartai. Iya. Sekjen ke bawah nggak boleh berpartai. Jadi harus netral ya, seperti netral. di negara parlementer pada umumnya. Misalnya aja Ruslan Abdul Ghani itu dia sekjen Departemen Penerangan, menterinya kan Pak Natsir. Asyik. Tapi kan Ruslan Abdul Ghani PNI. Betul. Kemudian setelah dia nggak PNS. Setelah berhenti dari PNS, dia politik dan PNI. Nah sekarang kan sama kagak boleh berpolitik tuh sekjen dirjen ke bawah. Sekjen dirjen departemen ya. Iya, ASN kan nggak boleh berpolitik mereka ya. Walaupun diajak-ajak juga. Oh gitu. Kan secara formil kan tidak boleh sejak zaman reformasi. Kalau dulu ya Golkar orang kan pegawai negeri. Harus Golkar, PNS. Sekarang kan tidak boleh berpolitik ASN. Gitu ya? Iya. Oh, nggak boleh berpolitik ya? Iya. Di atas kertas, di bawah ikut-ikutan juga kampanye kan? Oh, kemasan lain, konten lain. Oh, biasa itu. Gitu ya. Iya, kalau sekarang kan birokrasi begitu. Tanya ke birokrasi. Kalau presidennya Megawati, pro Megawati. Kalau presidennya Gus Dur, pro Gus Dur. Si ASN-nya? Iya. Birokratnya? Biasanya birokratnya pro yang berkuasa. Oh, I see. Nah, jadi kalau incumbent pasti biasanya incumbent lebih condong didukung oleh begitu. Ya, tapi faktualnya begitu. Jadi kalau Babe sebagai tokoh politik ya, kalau mau memilih zaman tuh mau milih zaman apa, Be? Liberal. Waduh, referensinya. Tapi jangan-jangan historis juga Babe. Kan Babe kan belum ngerasakan sendiri itu. Merasakan dong. Kita itu waktu kan saya akhir liberal 59 kan umur saya 17. I see. Saya merasakan kabinet Sukiman langsung merasakan. Oke. Itu ekonominya oke. Terus terang. Kebebasan sipilnya apalagi itu. Ya nggak bisa kembali lah itu zaman. Tapi nggak akan berulang lagi zaman itu. Soalnya zaman saya kuliah, bukan zaman kuliah juga, tapi zaman SD SMP, kan Orde Baru selalu mengatakan itu adalah zaman liberal, zaman gagal, ya kan? Ekonomi gagal. Begini ya, di DPRS itu waktu itu kan nggak ada PKI. Oke. PKI baru masuk kan pemilu 55. Iya. Iya kan? Karena dia kan dilarang kegiatannya setelah pemberontakan Madiun. Jadi aman. Tapi setelah 55 baru. Setelah 55 baru dia. Baru ribut soal Bung Karno memaksa untuk kabinet kaki 4. Ya dipakai semua ya kan? Ya orang nggak mau itu waktu kan keakraban Masyumi dan PNI luar biasa. Karena mereka sama-sama sekolah di Rehoke School gitu kan. Seperti Pak Hardi, Mr. Hardi. Kalau bicara sama saya, wah lancar. Mr. Hardi PNI. Iya. Bicara sama saya lancar sekali bicara tentang Mr. Room. Classmate dia kan, classmate dia. Dia lancar sekali bicara, senang sekali. Mr. Room Masyumi dia PNI. Jadi nggak masalah dulu ya. Kita melihat. Saya pernah diundang oleh Pak Rum, dia katanya ada mengundang rekan dia sejawat. Ridwan kamu datang tapi nggak boleh ngomong, diam aja gitu. Ketika saya datang ada Pak Kasimo, Iji Kasimo. Iya, ada Pak Tambunan dari Parkindo. Ada Mr. Hardi, itu luar biasa keakraban mereka. Apa yang membuat mereka bisa begitu, Be? Iya, bagaimana ya? Kalau pertanyaan itu yang membuat mereka bisa begitu, pertama mereka adalah berasal dari culture yang sama, urban culture. Yang biasa menerima perbedaan pendapat. Biasa menerima perbedaan pendapat. Kalau bahasa sekarang gampangannya mentengan lah dia. Mentengan sebuah subculture Jakarta. Sekarang sekarang kan udah berubah. Jadi mereka merasa betul-betul gimana ya, walaupun pakaiannya sederhana,
bahannya sederhana tapi enak dilihat tampilannya. Enak dilihat. Kalau sekarang saya pernah kaget ya lihat DPR sekarang ada yang pakai jas dirigen simfoni yang ada di bawah nekuk gitu kan, kayak buntut bebek. Aduh, kok ini dipakai siang-siang gitu. Itu perbedaannya itu culture. Jadi kalau orde liberal, let's say begitu, itu orang-orangnya luar biasa, tetap menjamu orang dengan, aduh saya kadang-kadang nggak enak ya, misalnya Pak Simatupang. Pak Simatupang itu kalau TB Simatupang Jenderal, saya dijamu di backyard, bukan di ruang tamu, dibawa ke belakang. Jadi ibu bikin teh. Almarhum Sabam Sirait yang baru meninggal itu, wah hebat lu Rit, kita nggak ada yang pernah dibawa ke situ. Gitu. Jadi itu first class. Tahun berapa itu? Dengan Pak Sim itu tahun 70-an lah. 70-an di backyard. Ya itu. Kalau di sini tidak backyard tapi rooftop. Ya oke. Jadi kemudian misalnya Pak Mr. Burhanuddin Harahap, luar biasa. Ini itunya. Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri, Mas Yumi pernah Perdana Menteri. Jadi saya rasakan culture-nya aja berbeda. Oke, saya dengar bukalah pidato-pidato konstituante. Bagaimana nilainya? Kita jangan lihat message dia kan, pesannya. Tapi nilai pidato itu, penyair-penyair dunia ada di situ kok. Nah sekarang terlihat kalau mereka suka baca. Iya, kalau sekarang jangan ada dusta di antara kita. Padahal dusta melulu ya. Iya, kelas-kelasnya ya. Saya bicara kelasnya. Kelas lagunya kayak itu yang dia rujuk gitu kan. I see. Ya kan kalau misal satu merujuk penyair-penyair besar dunia, ya kan? Kalau lagu klasik, ya kan? Iya. Kalau yang ini kita nggak tahu deh tuh lagu apa. Dan misalnya gini ya, Refli, kita bicara Pak Natsir. Duduk dengan Pak Natsir bukan soal politik, dia bicara tentang ciptaan-ciptaan Beethoven. Karena dia pandai main biola. Pak Natsir pandai biola ya? Pandai biola, menguasai. Padahal terkesan bahwa wah ini orangnya kolot ya kan? Padahal pandai biola juga ya. Dia main biola, dia cipta, dia selalu bicara Mozart, Beethoven. Kalau saya datang, lantas Subhan yang lebih muda ya, beliau dari Subhan ZE dari NU kan, ketua 4 PBNU dan pernah wakil ketua MPR. Itu dia bicara tentang film-film yang love story misalnya kan, itu dia cerita. Itu lagunya, filmnya Troy Donahu kan, yang main. Itu luar biasa. Ya kan, lalu film-film western dia ngomong. Ya kan, kalau sekarang kita ketemu petinggi kan, misalnya di suatu room, suatu tempat temu, dia datang sama kita, ada Pak Ridwan, ada Babe di sini, salaman, tahu dia beragak rokok kantong, seolah-olah HP-nya berdering. Karena kagak betah. Iya, terus dia angkat sambil jalan, Pak sebentar ya, menghindari percakapan. I see. Karena mau bercakap apa? I see. Mau bercakap apa? Kita bercakap dengan tokoh-tokoh dulu, mau masuk di mana? Begitu. Masuk politik masuk seni sejarah luar biasa. Karena kan orang berpolitik itu karena seleksi kepemimpinan yang baik kan, sehingga kalau dia capai puncak pasti kayak Amerika punya kan. Betul. Kalau sudah masuk senat, persaingan seperti itu memang dari bawah kan. Betul. Dan kita lihat juga pidato-pidato senat kan berkelas. Senat-senat Joe Biden juga pidato berkelas. Itu yang saya lihat. Kalau sekarang kadang-kadang baru belajar pidato. Ada kesan kok Babe underestimate sekali dengan fenomena sekarang nih, bahkan menunjuk demokrasi liberal sebagai era di mana merasa Babe itulah yang terbaik bagi Indonesia sampai sejauh ini. Iya, karena misalnya pembagian beras itu lancar saja.
dan nggak pakai propaganda. Zaman itu ya, orang berdagang pun oke, orang usaha jasa lain-lainnya pun oke, pedagang pun oke. Jadi kesan saya era liberal itu lebih baik dari segala macam era yang saya udah pernah jalanin. Karena saya mengalami era liberal, saya mengalami dia mampu menyelenggarakan pemilu. Saya tanya kepada Mr. Burhanuddin Harahap yang Perdana Menteri yang menyelenggarakan pemilu. Saya tanya sama dia bilang tidak ada perkelahian, tidak ada pukul-memukul, tidak ada kekerasan. Yang saya saksikan karena usia saya 13, saya pergi ke sana kemari, kampanye segala macam partai saya hadirin pada waktu itu. Jadi benar yang diucapkan Pak Burhan. Itu waktu adalah manual ya. Indonesia dibagi ke dalam 16 wilayah pemilihan. Kalau hitung electoral vote, Masyumi menang karena dia menguasai 13 wilayah pemilihan. Tapi popular vote dia kalah ya. Popular vote kalah. Dia kalah. Nah, itu waktu saya lihat 3 bulan itu seluruh hasil pungutan suara sudah diumumkan. Padahal itu waktu manual. 3 bulan? 3 bulan saja. Dan diumumkannya itu waktu di gedung olahraga yang depan kantor Balai Kota DKI sekarang udah nggak ada. Di situ diumumkan. Kemudian tahun 55 itu September 55 itu pemilihan umum DPR. 56 adalah konstituante, 57 adalah DPRD. Semuanya oke. 55 itu pemilihan umum DPR ya? DPR, parlemen saja. 56 baru konstituante. 57 baru DPRD. I see. Jadi itu waktu PKI mengalami peningkatan terus. 55, 56, 57 dia meningkat terus. Tapi bukannya ada katanya misalnya persaingan yang agak keras antara kelompok Islam seperti Masyumi, NU dengan PKI. Kan 55 PKI sudah berpartisipasi. Ada, tapi tidak tabrakan fisik. I see, cuma olok-olok aja mungkin. Iya ada. Ya misalnya begini kan, kalau kata PKI waktu pidato di Lapan Banteng, Aidit hati-hati dengan Masyumi. Jangan sampai Masyumi menang. Kalau dia menang, lapangan Banteng akan diganti namanya jadi lapangan onta. Gitu ya? Iya. Jadi kemudian dibalas oleh Isa Ansari. Hati-hati dengan PKI. Dia dekat dengan Cina. Kalau dia menang ini lapangan sambil menunjuk lapangan Banteng akan diganti jadi lapangan Barongsai. Zaman itu. Jadi saya kecil ada yang nggak bisa saya nikmatin. Misalnya Pak Nasir. Tinggi untuk saya yang 13 tahun. Terlalu tinggi bahasanya. Bahasanya tinggi, isinya pun tinggi. Saya lihat ada bapak-bapak itu asik menyaksikan Pak Nasir bicara. Saya tanya, Bapak ngerti yang diomongin Pak Nasir? Enggak. Kok Bapak tekun? Suaranya empuk. Nah, itu sekali lagi kita vocal presentation sebagai public figure itu harus diperhatikan. Nggak bisa bicara teriak-teriak, nggak bisa bicara kata-kata kasar diucapkan. Itu yang saya tidak bisa nikmati. Political culture sekarang ini nggak bisa saya nikmati. Di Orde Baru saya nggak bisa menikmati karena terlalu formal. Sepertinya PNS yang bicara. Padahal di menteri. Bapak 2, Ibu 2. Iya kan? Di era Pak Soeharto kan kontennya semuanya seragam bicara kan. Tapi mungkin yang membuat itu bisa dinikmati karena inner beauty, kecantikan dari dalam. Kenapa saya bilang inner beauty? Karena mereka lebih jujur mengungkapkannya. Jadi tidak lip service. Lip service ya. Jadi kan orang kalau menyampaikan sesuatu dari dalam hatinya, kan didengarnya enak, lebih kena. Iya. Saya kira istilah Anda tepat. Saya kira itu. Mr. Kasman aja pidato, dia perbandingkan masa Masyumi berkuasa berapa harga rokok. Iya. Kok dia hafal benar Pak Kasman. Ketika partai lain berkuasa, lihat harga rokok berapa. Yang disebut harga rokok. Rupanya beliau perokok berat. Jadi yang diambil harga rokok. Mr. Kasman Singo di Mejo. Iya. Itu waktu orang bilang, koran Harian Rakyat bilang,
Kasman, Lion on the Table. Wah, Kasman Lion on the Table ya. Luar biasa. Jadi begitu Pak ya. Musik sudah ada. Kalau PNI kita tahu keroncong mesti. Keroncong. Oke. PNI. Masyumi dia piringan hitam. Dia putar, dia nggak ada musik hidup. I see, piringan hitam. Apa musiknya? Tapi satu hari saya lagi jalan-jalan nyari kampanye ya. Mau kemana nih? Dengar suara gambus. Nah ini dia Mas Yumi. Ya, kita datang Palu Arit dulu PKI dan gambus. Katanya di bawah Palu Arit hidup Murad Marit. Jadi begitu. Jadi kampanye punya indah, apa semuanya. Gak ada bentrok. Gak ada. Orang bisa datang, bisa mendengarkan. Iya, pawai pun, misalnya pawai itu Mas Yumi rapih. Pemudanya namanya GPI ya, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. PNI juga oke. Pemuda Demokrat. Kalau ketemu saling salam, kan bebas tuh hari Minggu mereka kampanye. Kalau pemuda rakyat yang PKI ampun dandanannya. Bawa besi, rantai besi diseret-seret di aspal. Oke. Iya. Jadi udah medeni itu. Medeni. Oh, sih. Physically aja kita udah nggak doyan dengan tampilan mereka. Oh, sih. Begitu. Kalau udah Masyumi dan PNI ya enak kita melihat tampilannya. Nah itulah yang saya merindukan kembali ya poros itu. Tapi karena perubahan peradaban dia nggak mungkin lah. Sekarang dulu Masyumi PNI cukup solid tuh solid. Karena ada the common enemy PKI. Dia di samping ada common enemy, dia juga datang dari rumah yang sama, rumah intelektual, pendidikannya, pendidikan Belanda semua. Ya dia dulu tokoh PNI yang menonjol siapa? Yang leadingnya siapa? Leadernya? Ada Mr. Wilopo juga jago. Saya pernah ketemu tahun 70 marah ketemu beliau. Walaupun itu waktu pemilu 55 siapa? Jagonya PNI. Iya, ketua umumnya. Ketua umumnya pada waktu itu kalau saya nggak salah Sartono ya, Mr. Sartono. Mr. Sartono juga hebat. Kemudian ini Masyumi? Masyumi itu waktu Pak Nasir. Oh Nasir. Kemudian ini NU? NU itu waktu udah Pak Idham ya. Pak Idham Khalid ya, oke. Pak Idham. Sementara kalau PKI dan Aidit ya. Iya, Aidit. Yang Aidit apa dah? Sekolahnya kan HBS saja kan. Oke, justru tidak tinggi sekolahnya. Enggak. Kalau sekolah menengah ekonomi. Hatta tidak berpolitik ya? Bung Hatta enggak. Dia pendiriannya begitu dari awal kan. Setelah dia melanjutkan PNI, bukan yang dibubarkan Belanda tahun 27, bukan sebagai Partai Nasional Indonesia, tapi Pendidikan Nasional Indonesia kan itu. Dia masuk yang PNI Pendidikan Nasional Indonesia. Pendidikan Nasional Indonesia beliau. Karena dia termasuk yang menganggap bahwa kemerdekaan kita itu perlu dengan persiapan yang matang soal pendidikan, tingkat intelektual dan lain sebagainya. Iya. Tapi menurut saya ya generasi revolusi oke. Pada pendapat saya. Oke, Be, kita bergerak ke tempat lain Be ya. Jadi ini saya kan tadi suruh Babe memilih ya. Saya ingin bergerak ke fenomena sekarang. Wah ini yang paling hot gitu kan. Iya. Kalau kita bicara tentang spektrum politik, ya kan. Babe memang tidak lagi di formal politik, ya kan? Tidak di partai politik juga. Tapi Babe ini tukang kritik pemerintahan Presiden Jokowi juga kelihatannya sejak 2014 ya. Kenapa Be? Kayaknya Babe nggak terlalu puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Iya, bukan dia saja dengan pemerintahan reformasi lah. Ya, jadi mungkin kita berbeda pendapat ya. Saya berpendapat perubahan Undang-Undang 45 yang dari segi legal drafting nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja. Kita nggak bicara dari apa itu legitimasinya. Itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Saya masih ingat ya, waktu saya DPR dan juga itu waktu Partai 3. PDI saya dengar juga Golkar itu kita di kursus legal drafting. Nggak ada itu pasal kayak begitu ABCD EF G H I K L M N O P Q R sampai nggak ada.
Ya itu yang satu. Nah, mereka menghafal pun susah ya perubahan itu. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Lalu banyak sekali undang-undang yang tidak sinkron satu sama lain ya kan. Lalu ada undang-undang yang enak didengar tapi pelaksanaannya enggak, kayak Omnibus Law kan. Buat buruh kan bagus ya untuk didengar, ini enggak. Kita mulai dari situ, ketidakrapihan di dalam legal drafting. Kemudian lalu di dalam behavior juga, kan dalam rekrutmen juga. Terus terang waktu saya direkrut untuk P3, setelah Babe jabatan tertinggi di P3 apa, Be? saya kan kepala kampanye. Oke, Bapilu sekarang ya mungkin kalau dulu. Iya mungkin. Iya. Jadi dari awal udah di situ tempat saya. Jadi saya punya kepala RT negur saya, Wan, ana ini gara-gara ente mau jadi caleg, ana yang repot. Didatengin orang-orang, ditanya macam-macam. Jadi rekrutmen dulu nggak sembarangan. Dari rekrutmennya saja kita lihat, ya kan. Banyak anak yang diantar oleh bapaknya, ya kan ya. Saya juga diantar sama nenek saya waktu saya masuk sekolah karena bapak saya kerja. Bukan diantar mendaftar ke partai politik ya. Nah, kan sekarang itu dari situ ya the whole system. Tapi sekarang hebat, kemarin diantar tiba-tiba jadi besoknya. Iya. Nah, karena the whole system kayak begitu dan praktek kayak gitu, saya nggak tertarik gitu kan. Nggak tertarik atau skeptis? Iya, skeptis. Kalau itu skeptis, kita udah satu memberikan judgment kepada mereka ya. Tapi mereka biar berusaha, tapi kok nggak kunjung tiba. Pejabat juga bicaranya kadang-kadang mata melotot, tangan menuding-nuding, ya kan. Ada yang bilang tak tembak loh. Gimana masa pejabat apa pegawai rendah tak tembak loh, kan gimana? Jadi yang saya lihat, jadi Indonesia ini kalau rakyat kecil bilang saya tembak pejabat, ditangkap. Tapi kalau pejabat bilang tembak loh, rakyat kecil nggak ditangkap. Itu gimana ya kan? Jadi saya ingat ya, kalau administrative behavior yang berlangsung sekarang, aduh sulit lah kita, sulit. Nah sekarang Anda atau bukan Anda ya, orang-orang tuh mengalami tanda tanya, kesulitan apa sih share kita dalam Freeport? Sampai tato beli saham 51% dari mana? Lah kan Timika itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Irian Barat. I see. Begitu, bahwa Bung Karno mengira bahwa itu mining itu cuma tembaga, soal lain. Karena ketika ada kesepakatan bahwa mining itu untuk Amerika Serikat ya, kemudian yang lainnya dapat share. Saya nggak sebut lah ya, kita 9 ya. 9 itu nggak bisa naik karena itu perjanjian internasional yang ikut ditetangani oleh Sekjen PBB. Lihatlah Gus Dur sebagai presiden, dari 9 minta naik 12, 3%, kan dia jadi dapat kesulitan. Ya kan, dan berakhir dari jabatannya. Karena apa? Karena tradisi yang zaman Belanda dulu dinamakan Memory van Overgave, itu nggak dilakukan. Yang terakhir melakukan Memory van Overgave adalah Soekarno dengan Pak Harto. Apa Memory van Overgave itu? Serah terima jabatan. Kalau sekarang serah terima jabatan sekarang masing-masing bawa bini. Ya. Bini pejabat lama merengut, gitu kan, senyumnya kurang lah, bukannya merengut, ya kan. Pejabat baru senyumnya sumringah, nengok kiri, nengok kanan. Pejabat lama duduk. Enggak itu. Belanda nggak ada acara gitu. Anda pejabat baru, saya pejabat lama. Saya terangkan kepada Anda apa yang telah berhasil saya lakukan dan kenapa saya berhasil. Apa yang tidak berhasil saya lakukan, apa hambatannya, jelaskan kepada Anda. Apa perjanjian-perjanjian yang telah saya buat. Kan nggak ada. Jadi nggak tahu mereka bahwa masalah Timika Freeport itu adalah bagian dari perjanjian Irian Barat. I see. Nek coro Jawane ojo diutek-utek. Nek coro Jawane. Ya kan, jangan diutik-utik itu. Satu lagi saya jelaskan.
Anda ada uang 100 rupiah. Sekarang ada nggak? Di kantong, di saku? Nggak ada kantong ini. Di saku nggak ada uang. Nggak ada kemudian uang. Dompet nggak bawa. Nggak bawa juga. Oke. Sekarang lembar nilai 100.000 rupiah. Iya. Ada gambar Soekarno dan Pak Hatta kan? Oh, Pak Hatta. Oh, Soekarno-Hatta ya. Iya. Captionnya apa? Waduh, coba ada nggak uang 100 ribuan itu? Oh, Uangnya captionnya apa? Captionnya bukan presiden wakil presiden. Apa? Nama saja. Oh, Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno. Satu lagi apa namanya? Muhammad Hatta. Satu lagi adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Iya. Ini dilihat ini. Ini kan? Nah ini. Mana? Coba lihat. Ini, coba Anda lihat. Nggak ada. Ya, Doktor honoris causa HC nya. Insinyur Soekarno. Doktor honoris causa Dr. Andes Muhammad Hatta. Udah. Itu aja. Iya kan? Iya. Nggak ada. Kenapa B? Oke, nanti dulu saya jelaskan. Ya. Kemudian zaman Pak Harto dikeluarkan lembaran 50.000 rupiah, kan ditarik dari peredaran. Iya. Oke. Jadi tidak ada. Anda sebagai wisatawan pergi ke negara manapun tukar duit kan ya? Ya. Ada gambar penguasa setempat atau penguasa lamanya. Iya. Sini nggak ada. Nah karena kita tidak punya minute kata orang Malaysia, notulen. Zaman Belanda bilang notulen, catatan, risalah, pertemuan Mr. Safrudin Prawira Negara yang mewakili RI dengan Yava Sebang, dengan De Yava Sebang nggak ada. Oke. Nggak ada. Oke. Nah ini persoalan. Saya selalu menggugat administrasi dilalaikan, mestinya dipelajari. Lalu apa hubungannya dengan gambar Soekarno Hatta tadi? Ya, itu kan person saja, person Soekarno, person Hatta, finish, nggak ada lagi. Nggak ada gambar kepala negara. I see. Kan itu pertanyaan berikutnya menjadi sangat politik ya. Iya. Ya kan? Harusnya kalau di Amerika Serikat kan semua uang tuh gambar-gambar kepala negara mereka. George Washington kan? Iya, tapi kan tidak sampai terakhir juga, nggak ada Ronald Reagan apa-apa. Ada yang terakhir, misalnya banyak ya yang terakhir di negara-negara lain. Iya. Ada. Nah, kalau Amerika ya begitu. Yang terakhir ada. Nah kita sama sekali nggak ada. Itu persoalan. Jadi itu yang saya tekankan. Saya melihat dengan memperbandingkan zaman demi zaman, saya lihat terbaik adalah orde yang mereka tuding sebagai orde liberal ya. Dari segi administrasi behavior, dari segi rekrutmen, nggak bisa sembarangan loh orang direkrut jadi apapun di zaman orde liberal. Ini Babe tidak terjebak romantisme, Be. Kan biasanya gini, ada kecenderungan kita agak bias memandang sejarah. Karena ketika kita melihat tokoh-tokoh itu, kita kan anak kecil. Iya. Yang memandang tokoh itu dengan rasa kekaguman. Iya. Tapi saat ini kan kita sudah orang yang paling senior. Yes. Yang kita lihat, kalau dulu Perdana Menteri itu orang tua, tapi sekarang di mata Babe, Presiden pun anak-anak. Oke, jadi begini, karena mereka itu kan catatannya masih ditemukan terus. Misalnya peran Natsir dalam menyatukan bangsa dan sebagainya. Jadi nggak bisa saya itu karena dulu kagum. Enggak, bahkan pidatonya zaman itu banyak yang saya nggak mengerti, ya kan? Tetapi saya ikuti mereka itu kan pada zaman keluar dari penjara kan. Itu saya mengenal secara pribadi hampir semua. Dan juga yang nggak masuk penjara banyak saya ikuti. Mungkin Babe ingin mengatakan bahwa mereka politikus matang ya. Matang. Bukan politikus karbitan yang menjadi ketua umum partai. Kita nggak ngerti tiba-tiba siapa. Pokoknya asal di endorse oleh kekuasaan, ada duitnya, jadilah dia orang penting kan, tanpa track record yang jelas. Iya, jadi begitu. Jadi kita kan nggak mengerti jenjangnya, jenjang karirnya. Dulu apa, tahu-tahu
Yes, main naik ke lompat atas. aja ya kan? Kan nggak sederhana itu. I see. Itu yang saya persoalkan. Rekrutmen kepemimpinan itu bagaimana? Di samping tadi kita udah bicara segi-segi administrasi akibat daripada undang-undangnya yang nggak tertib, akibat perubahan undang-undang dasar. Tapi Begitu. tadi kalau Babe mempermasalahkan legal drafting, sebenarnya bukan MPR tidak paham legal drafting, mereka sangat paham, apalagi ada legal drafternya kan, ada ahli-ahlinya. Cuman masalahnya kan mitosnya, karena mitosnya itu tidak boleh diubah menjadi undang-undang dasar baru, terutama oleh PDIP kan, sangat menentang sekali karena dia pengen tetap Bung Karno kan yang menjadi ikon dari undang-undang dasar. Itu akhirnya ya tetap dipakai Undang-Undang Dasar 1945, lalu naskahnya legal draftingnya jadi kacau gara-gara dibuat lampiran, jadi ada pasal 28A, B, C karena mau dipertahankan 37 pasal, padahal pasal yang nambah udah bejibun. Jadi bukan karena nggak tahu, karena soal psikologi politik aja, soal mitos UUD 45 nggak boleh diubah atau diganti. Iya, dia terdaftar nggak di lembaran negara perubahan ini? Kalau saya dari hukum tata negara itu perubahan konstitusi itu tidak lazim didaftarkan di lembaran negara karena cukup dideklarasikan perubahan konstitusi. Iya. Gitu. Kalau declare itu masih zaman Hammurabi ya. Abad 18 sebelum Masehi. Iya, jadi pengertian declare itu gini. Iya. Setelah dia dibikin kan bentuk hukumnya kan putusan MPR. Jadi gini waktu itu waktu itu kan bingung nih. Ini bentuk ketetapannya apa? Kalau misalnya bentuk hukumnya itu adalah ketetapan, ketetapan MPR itu di bawah Undang-Undang Dasar hierarkinya, kan gitu kan? Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang garis miring Perpu dan seterusnya. Akhirnya dibikinlah sebuah kesepakatan, namanya bukan ketetapan tapi putusan. Nah, putusan MPR dan perlakuannya tidak sama dengan undang-undang. Iya, tapi kan yang ada di dalam lembaran negara sekarang pembukaan dan penjelasan. Iya. Jadi batang tubuh dianggap tidak terdaftar. Ya itu persoalan kita. Jadi kalau saya berpendapat kalau itu tidak boleh apanya itu didaftar atau tidak penting didaftar, ya itu sebagai satu argumentasi silahkan saja. Bukan tidak penting, artinya tidak lazim. Karena perubahan Undang-Undang Dasar itu sesuatu yang cukup diputuskan oleh MPR dan kemudian dideklarasikan. Tapi dia integrated di dalam batang tubuh, itu soalnya. Oke. Kecuali dia sebagai adendum saja bisa begitu. Sebenarnya dia itu secara formil adendum. Itulah persoalannya. Iya. Mereka itu mau bikin adendum, tapi akhirnya sama kesekjenan diintegrasikan ke dalam batang tubuh. Makanya jadi gaduh lah. Ya. Jadi Cuma gaduh. juga kalau kita dibikin adendum, perubahan 1, perubahan 2, 3, 4, kita itu juga bingung baca yang aslinya, lihat adendumnya. Enggak lah, itu kan daripada pusing-pusing ya sudah disatukan aja. Ya kan gitu. Undang-Undang Dasar atau konstitusi semuanya juga konsumsi atau pegangan bagi para penyelenggara kekuasaan, tidak sampai ke bawah. Konstitusi juga. Jadi itu persoalannya. Jadi saya nggak ada personal sifat saya. Saya dengan Pak Harto bagus, hubungan setelah beliau tidak menjabat lagi, tidak ada nothing personal. Hubungan saya. Nah, karena ini nothing personal, saya mau tanya perubahan-perubahan yang dihasilkan sekarang, apakah Babe masih setuju apa enggak? Babe setuju nggak dengan pemilihan presiden secara langsung? Sebelumnya oleh MPR kan? Ya, itu pembicaraan yang panjang ya. Pembicaraan yang cukup panjang, itu menyangkut filosofi konstitusi jadinya, dan kita pergi kepada sejarah kalau itu. Nah, yang so far terjadi adalah kan pemilihan bertingkat ya. I see. Melalui MPR kan gitu. Sekarang MPR tidak lagi lembaga tertinggi kan gitu. Yang sebenarnya kalau dari tarikh, dari sejarah,
dulu misalnya kerajaan Sunda Pajajaran itu didampingi oleh juru pengambet, itu MPR. Juru pengambet istilahnya. Istilahnya Jaya Bupati itu seorang raja Sunda sekitar abad 11 mau mengundurkan diri, ditahan sama juru pengambet, nggak boleh. I see. Nah, itu ada pendampingnya Mbak di Minang, di Pagaruyung dan sebagainya. Nah sekarang nggak ada MPR. I see. Nggak ada MPR sebagai lembaga tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi, MPR-nya sih ada, ya kan. Lembaga tertinggi nggak ada. Jadi begitu pemegang kedaulatan. I see. Jadi itu yang paling susah. Anda adalah ahli hukum tata negara. Saya bayangkan kalau tata negara masih diajarkan di SMA, betapa sulitnya guru tata negara sekarang mengajarkan itu nggak simpel. I see. Oke. Tapi saya ingin Sobat RH kan ingin hal-hal yang sebenarnya personal juga. Maksudnya gini, nothing personal itu bukan berarti kita menolak untuk menilai kepemimpinan seseorang. Kan yang kita nilai adalah hasil kerja dia, kepemimpinan dia, bukan apakah dia belah pinggir atau belah tengah. Itu kan kita nggak bilang begitu kan. Gini Be, biar agak tajam sedikit, kita ini kan selalu berdebat tuh terhadap achievement pemerintahan Presiden Jokowi, entah itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nggak pernah klop lah antara para pengkritik dan para buzzer. Bagi para pengkritik, apa sih achievement pemerintahan Presiden Jokowi kan begitu. Bagi para buzzer, wah dia sudah kayak dewa. Ya kan? Ada yang menyamakannya dengan Umar bin Khattab lah. Ada yang menyamakannya dengan Abu Bakar As-Siddiq lah gitu. Nah sekarang saya ingin pemikiran yang paling objektif dari Babe. Menurut Babe, apa hal yang paling baik yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, atau jangan pemerintahan, oleh Presiden Jokowi sebagai legacy nantinya, tapi hal apa yang juga yang tidak baik atau belum baik? Nah kita bicara yang baik dulu dah. Iya, nggak ada, rutin aja. Rutin aja. Iya. Business as usual. Iya. Oke. Gitu aja, biasa-biasa aja. Nggak ada semua. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, kan banyak yang putus, ya kan. Apalagi setelah Cinanya dalam keadaan yang gawat, jalan kereta api cepat semula dia itu Jakarta Bandung diperpendek jadi Purwakarta Padalarang, ya kan. Ya itu juga sekarang terbengkalai. Yang tidak ada adalah perencanaan. Kalau dibandingkan dengan Pak Soeharto, misalnya pembangunan jembatan, biayanya Pak Soeharto katakanlah let's say 10 M. Pak Harto tidak akan memulai sebelum ada 11 M. Kalau sekarang ada gunting apa enggak? Kok pakai gunting Pak? Kan bikin jembatan buat gunting pita. Jadi modal gunting doang. Yang penting istilahnya groundbreaking. Itulah Pak. Jadi ini yang saya nggak ada urusan lah, nggak punya kepentingan apapun ya dengan dengan pemerintahan sekarang. Tidak ikut emosi untuk menyerang atau mempertahankan, nggak ikut. Tapi saya bilang faktanya seperti ini. Ini kan pemikirannya objektif kan. Mungkin Babe kan sudah beyond everything. Jadi nggak lagi pengen ini pengen itu ya kan. Nah nggak ada yang baik ya. Yang paling jelek, yang buruk apa Be? Yang buruk juga nggak ada. Kagak ada juga. Gak ada juga karena bagaimanapun juga beliau masih lincah. Liwat jalanan kagak nyemplung ke got kan. Iya kan? Masih lincah nggak usah. Kalau beliau tidak nyemplung got, tapi sengaja masuk got. Iya, direncanakan. Gitu. Berarti ada juga yang direncanakan tadi. Ada. Bukan pembangunan. Untuk urusan itu. Babe itu mau dibilang sebagai apa sih sebenarnya? Orang kan bingung. Tapi orang bilang budayawan, ya kan? Tapi emang Babe apa karyanya dibilang budayawan?
Kalau politician sudah lewat kan, the game is over as a politician ya kan? Praktisi ya. Praktisi kan, iya dong. Politician udah kan, praktisi udah lewat. Iya, sekarang kan nggak bisa dibilang politician lagi kan? Iya, bisa. Pengamat lah, ya kan? Nah, tapi orang menyebutnya budayawan. Iya. Dari mana Babe? Babe kuliah di mana sebelumnya? Saya sarjana administrasi negara, public ad. Tuh, public administration dari UI. Saya begini. Tahun berapa ya selesai? Itu saya tahun awal 70 lah ya. Karena kita aktivis banyak meninggalkan kuliah. Iya. Waktu saya selesai DPR, ya kan? Itu banyak rekanan-rekanan. Tahun berapa ya masuk DPR? Saya 77 sampai 87 kan 2 periode. Oke, 77 sampai 87. Iya, saya selesai. Banyak yang tawarkan saya untuk kuliah di luar. Oke. Lalu saya berdalih bahwa saya ada keluarga, bawa keluarganya. Saya nggak mau karena saya harus kuliah politik. Kenapa saya nggak mau? Pendidikan akademik itu mesti runtut. Nggak bisa mengsong-mengsong. Oh iya. S1-nya UIN ya kan. Mengkol lagi S2-nya filsafat. Mengkol lagi S3-nya politik. Nggak boleh, harus runtut. Karena itu saya nggak mau. Kalau saya mau, saya ambil public ad. Tapi saya ambil public ad buat apa? Kan saya nggak bisa lagi mengajar. Umur saya udah lewat 40. I see. Itu soalnya. Lah, terus saya ini apa? Who am I? Saya nggak bertanya begitu. Itu adalah generasi flower generation. Tahun 70 di Amerika Serikat. Who am I? Kan begitu. Itu waktu saya nggak bertanya who am I. Terserah orang mau mengatakan apa. Tetapi saya... Ada universitas belum lama ini menawarkan saya profesor honoris causa, saya tolak. I see. Buat saya. Universitas dalam negeri? Yeah. Jangan-jangan humoris causa ya? Iya, humoris causa. Lantas saya buat apa? Ya kan? Karena saya tidak pernah memandang orang dari gelarnya yang di depan namanya 3 meter, di belakang namanya 2,5 meter, saya nggak pandang itu. Lu ngomong apa? Apa pikiran lu? I see. Itu yang saya lihat. Tapi Babe yang paling nyaman disebut apa ya sekarang? Budayawan atau pengamat politik? Orang bilang budayawan. Macam-macam dari saya budayawan. Anda tanya karya, saya banyak menulis puisi. Ya kan? Oh, puisi apa? Sastra, novel saya bikin. Oh, novel ada? Ada di Buru Mosat. Oh, di judul di Buru Mosat. Di Buru Mosat itu luar biasa. Tanya aja. Kalau puisi ada? Banyak buku puisi. Ada nggak yang hafal? Nggak ingat lah. Satu bait aja. Jangan saya nggak ingat. Ntar sambil jalan lah, nggak bisa dikontanin. Iya. Jadi kawan kita Pak Taufik Ismail, Wan kok nggak menulis lagi? Nggak bisa. Saya nulis novel lagi. I see. Saya menulis novel dengan tema di Buru Mosat itu karena saya capek. Lihat bagaimana tempat bermain, place, room, space bermain para pelaku dalam novel itu, mall, hotel. Tahun berapa itu? Bandar. Saya nulis. Iya. Well, buat 2001. Baru itu 2001. Iya. Mall ini saya bosan. Saya punya cita-cita menulis novel tentang laut. Karena nggak ada novel, kita negeri bahari, novel lautnya mana? Kagak ada. Lagu-lagu yang tema laut kan nggak ada. Ya kan? Zaman Jepang ada lagu namanya judulnya Ke Laut. Kalau sungai ada sebiduk di Sungai Musi. Sungai kan laut kan nggak ada kita. Kagak ada. Ya kan? Nenek moyangku. Satu-satunya novel ada dari Muhammad Bakir itu Hikayat Nakhoda Asyik. Ada novel, tapi itu dibuat pada akhir abad 19. I see. Nah, ini jadi persoalan kita gimana? Laut saja nggak menarik. Gimana? I see. Tapi Babe ini banyak sekali pernyataan yang kontroversial yang terkait dengan sejarah. Yes. Kita ini kan taunya Pitung itu kan dari film. Ya kan, pahlawan nggak mempan di door pakai timah itu yang bintangnya Diki Zulkarnain kan, kan gambaran orang tentang Pitung itu. Dan ada juga generasi barunya yang sampai sekarang mengaku sebagai turunannya si Pitung kan, bahkan ada spekulasi tempatnya dekat-dekat sini nih, daerah Rawabelong ini kan. Gimana? Nggak, saya tetap bertahan bahwa
sejarah itu logika, kalau nggak logis bukan sejarah. Kalau kita memerlukan fakta, memerlukan data, misalnya bacaan literatur tunggal, karena belum ada lain yang nulis adalah Margaret Van Til. Dia nulis 1984. Rujukan dia semua koran-koran. 1984. Dia menulisnya baru 1984. Oke. Nah di situ nggak ada keterangan dia berkeluarga, jadi nggak bisa kita katakan apa-apa. Nah lalu juga ada kesaksian dari Kerajaan Siak ketika delegasi Badan Musyawarah Betawi ke Siak. Siak itu di Riau. Iya. Okay. Bahwa Bitung itu di Pulau Lingga berakhirnya, karena dia kan buronan. Dia buronan, dia pergi ke Pulau Lingga, itu kesaksian Siak. Kerajaan Siak itu menunjukkan bukti bahwa bubu untuk menangkap ikan itu di Pulau Lingga disebutnya pitung. I see. Itu. Nah itu bisa dijadikan rujukan walaupun bukan sumber primer ya dalam bahasa Anda seorang akademisi. Tapi itu tetap rujukan. Tapi kalau dongeng demi dongeng saya nggak bisa pakai, apalagi nggak ada timeline. Oke, nggak tahun berapa susah. Gitu. Kalau Kerajaan Siak bisa dia menunjuk itu masa raja kami Kalau gitu. Kalau cerita Pitung ini yang kita pahami tahun berapa yang beredar? Dia itu timeline dia menayang itu 1986 1894. Oh enggak, bukan 1994, 1894 1984 sampai 1886. Oh, 1886 sampai 1894. Iya. 8694. Oh, tayangnya cuma 8 tahun. Iya. Masa tayangnya karena nggak ada laporan tentang keluarganya. Oke. Gitu dia dia keluar dari penjara di Master Cornelis. Setelah itu buronan dan catatan Belanda sampai 1894. Kalau menurut catatan Kerajaan Siak dia lari ke Siak gitu. Dia kenapa buronan itu? Begini, kalau dari awalnya pertama dia ini adalah awal berkelahi dengan seorang jago orang Cina yang penguasa Glodok. I see. Jadi mereka bukan berebut nyebrang. Kalau kita begini, ada jembatan satu itu untuk satu orang. Yang orang yang berlawanan harus nunggu. I see. Ada lain dengan jembatan dua kan artinya lebar ya, bukan bukan lebar. Ini jembatan satu. Pitung sudah masuk badan jembatan, jago Cina itu masuk juga. I see. Nek coro Jawa ini makso-makso. Itu perkelahian dan mati ini Cina. Oke. Lah kemudian. Berarti jagoan dong Pitung bisa ngalahin jagoan Cina. Iya, jagoan. Oh dia jagoan. Jagoan. Okay. Mati. Maaf ya. Orang Cina itu punya keahlian muter badan gitu. Jadi bisa bagian tubuh belakang, bisa ke depan. Oke. Begitu. Ada keahlian lah ya. Itu mati sama dia. Lantas dia diburu, diadili, tapi saksi nggak cukup. Bukan saksi nggak cukup, nggak ada yang berani jadi saksi. I see. Dia dihukum badan, bukan hukum mati, di penjara Mester. Dari penjara Mester dia mendengar kabar bahwa sepupunya dibunuh. Sepupunya bukan jagoan, pedagang aja di Palmerah, ya kan. I see. Yang bunuh adalah Demang, ya kan. Lah itu Demang itu demi membunuh Demang dia keluar penjara. Dia bunuh. Itu terjadi 1894. Oke, terakhir itu. Itulah catatan Belanda. Kemudian dia buron itu. Oh, itu catatan Belanda berdasarkan surat-surat kabar pada waktu itu yang ditulis oleh yang Margaret Van Til. Dan dia itu adalah orang yang bisa baca tulis. Dalam bahasa Betawi disebutnya Gusti. Siapa? Pitung. Oke. Dia bukan perampok karena dia kaya. I see. Karena dulu dari zaman awal zona ekonomi abad 9 juga perjanjian transaksi harus dicatat. I see. Itu disebutnya Gusti dan ada kampung Gusti di daerah Jakarta Barat. Dia bisa. Dari mana? Saya mengatakan itu dari surat-surat Pitung yang ditemukan di Masjid Al-Atiq Bukit Duri. Margaret Van Til menemukan surat-surat itu. Di situ nama dia adalah Solihun, nama aslinya.
Oh, nama asli Pitung itu Solihun. Iya, menurut Margaret Van Til dan berdasarkan data surat-surat Pitung. Dan bukunya itu 1984. 1984. I see. Apa tadi Margaret Van Til. Margaret Van Til. Van Til. Van Til. T-I-E-L. Oke. Iya. Margaret tadi depannya? Iya, tapi dia nggak bikin namanya Margareta, Iya. Margaret aja. Oh, Margaret ya? Van Til. Iya. Perempuan berarti? Perempuan. I see. Jadi I itu see. pegangan kalau kita nggak bisa dong saya. Oke. Oke. Babe juga pernah bicara tentang Kerajaan Sriwijaya. Oke. Tapi saya lupa nih, Babe ngomong apa tentang Kerajaan Saya Sriwijaya? mengatakan bukti-bukti yang digelar itu tidak valid. Karena yang pertama, sebagaimana lazimnya, para arkeolog itu selalu mendakwa setiap prasasti itu bahasa Sanskerta. I Itu see. salah. Iya. Karena prasasti itu banyak dibikin rupa-rupa bangsa. Misalnya, prasasti yang diklaim sebagai keberadaan Sriwijaya adalah Kedukan Bukit, Iya. Koto Kapur, Iya. ya kan? Itu semua bahasa Armenia. Coba terjemahkan dalam bahasa Sanskerta, kan mereka gagal. Nggak ada yang tuntas. Iya. Kesalahan misalnya pendiri Sriwijaya Dapun Tahyang. Dapun Tahyang bukan nama orang. Dapun Tahyang Sriwijaya Naga. Bukan nama orang. Jadi kalau Itu Anda gelar itu. tunggu dulu. Kalau Anda mau periksa orang kartu vaksinnya, Iya. nggak ada orang namanya Dapun Tahyang. Itu artinya janji Tuhan. Oke. Lalu dia sebut lagi istilah kedaton itu bukan istilah Jawa. Kedaton artinya batas. Jadi prasasti Kedukan Bukit maupun Koto Kapur yang di Bangka itu prasasti yang sangat indah karena itu menceritakan pandangan orang pembuat itu yang kebanyakan orang Kaukasia. Well ansung kata orang Jerman, pandangan dia tentang dunia gitu. Filosofis kali. Tidak ada urusan dengan maklumat kerajaan dan tidak pernah ada kerajaan berdiri pakai maklumat, pakai prasasti, nggak ada. Oke. Jadi menurut Babe Kerajaan Sriwijaya itu ada apa enggak? Nggak ada. Oh, kagak ada. Nggak ada. Jadi yang namanya kerajaan maritime terbesar pertama kan Indonesia itu kan selalu dilihat dari 3 kan, Sriwijaya, Majapahit dan Republik kan begitu. Itu Yamin. Iya. Karena itu Bung Karno bersemangat mengganyang Malaysia karena dimotivasi oleh Pak Yamin. Oke. Sedangkan yang bernama Majapahit itu 1295 itu kan pendirinya adalah seorang Muslim. Raden itu artinya pemuka agama. Kemudian diresap dalam bahasa Jawa menjadi gelar menak. Iya. Tapi itu adalah pemuka agama. Raden Wijaya. Iya. Terus Hayam Wuruk. Iya. Hayam Wuruk anak-anaknya Islam tapi anaknya yang cewek kawin dengan Bre Wirabumi, itu Parekrek. Iya. Atau Parigi, orang Betawi bilang itu beragama Katolik. Iya. Ya kan? Jadi kerajaan Majapahit itu adalah monoteis. Oke. Dan tidak ada kerajaan yang menguasai wilayah. Ya istananya aja, ya kan? Dia punya emas, tapi deposit emasnya rendah. Jadi dia kan cuma berusia 184 tahun aja kerajaan Majapahit. Dia tidak punya labuhan. Wirabumi Ranggalawe dari Tuban menyerang Majapahit. Itu karena Majapahit mencoba menguasai Tuban, nggak bisa. Pelabuhan itu dikuasai oleh zona ekonomi. Nah ini saya akan kaitkan dengan Anda bicara tentang demokrasi, tentang tata negara, bahwa power di Indonesia itu terbagi 3, bukan 1. Okay. Satu adalah kuasa adat. Kuasa adat kontrol akan tanah dan produksi pertanian di atas tanah itu. Yang kedua adalah zona ekonomi. Zona ekonomi itu pelabuhan. Dia dipimpin oleh seorang Syekh Bandar yang dipilih oleh Sarekat Dagang. Sarekat Dagang adalah pelaku bisnis. Itu dari abad 9. Kalau kuasa adat saya nggak tahu timelinenya. Ya mungkin pada era setelah keluar dari cave life, lalu baru kerajaan. Ya kan? Dan kerajaan tidak menguasai pelabuhan. Tidak juga bisa menguasai tanah-tanah kuasa adat. Jadi
Karena pelabuhan itu zona ekonomi ya tetap ya. Tetap zona ekonomi, bahkan VOC pun nggak bisa masuk pelabuhan. Jadi menurut Babe tidak pernah ada juga yang namanya kerajaan Majapahit yang besar itu? Enggak kecil Pak. Kerajaan ini kecil. Nggak ada yang namanya Mahapati Gajah Mada yang... Ada, tapi penaklukan sampai kemana-mana nggak ada itu? Sumpah Palapa kan. Iya. Yang sekarang itu Sumpah Palapa itu dilakukan ketika Gajah Mada usianya 69. Kan di zaman Hayam Wuruk, usianya sudah tua beliau. Beliau itu bersumpah menurut Negara Kertagama. Negara Kertagama ditulis 238 tahun setelah sumpah. Kan sulit saya mempercayainya. I see. Dalam bahasa Malaysia tidak semasa lah ya kan, mestinya kan semasa. Nggak semasa. Jadi dikatakan saya tidak akan makan palapa. Palapa itu daun mint yang anget. Mint. Sebelum bukan kelapa bukan ya? Bukan. Sebelum menaklukkan kerajaan Nusantara, di mana kerajaan Nusantara? Sebelum menaklukkan Temasek, Singapura kagak confirm sama Malaysia tuh bahwa dia pernah dikuasai oleh Majapahit dan rupa-rupa kerajaan yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Tumasik. Iya, Tumasik atau Temasek. Temasek juga ya? Iya, karena saya tahu Temasek itu holding company-nya Singapura. Iyalah. Nah, itu nggak ada. Jadi bukan saya tidak bangga Majapahit itu, tetapi kan buktinya kagak ada dan tidak confirm, berbeda dengan Kerajaan Pagaruyung yang pada waktu abad ke-13 seorang warga Pagaruyung namanya Bagindo Ali, mulanya dia berniat menyebarkan Islam dan berdagang, akhirnya dia membangun kerajaan Zulu. Kerajaan Zulu di Filipina. Yes. I see. Keberadaan kerajaan Zulu ini confirm dan diakui baik oleh Nur Meswari maupun oleh Duterte. Oke. Abad 15 Raja Sulaiman pergi ke tempat yang sekarang namanya Manila. Dia membuat power system yang namanya V Amanila. Itulah kota Manila. Confirm bahkan V Amanila itu dari bahasa Arab. Iya. Manila dari V Amanila. Apa artinya V Amanila dia? Selamat lah gitu. Kan? Diselamatkan Tuhan lah. Jadi Presiden Marcos membuat satu patung bagi Raja Sulaiman, membuat gate untuk memperingati itu. Ini kan nggak ada pengakuan dari Singapura bahwa dia pernah menguasai Temasek. Gitu Pak. Jadi itu pembuktian nggak ada. Jadi kita digoyang dari dongeng ke dongeng, Karena itu kalau Anda menguasai dongeng, Anda jadi tokoh. Dan itulah jalan pikiran bekerja, nggak usah pakai perencanaan, nggak pakai apa. Pengaruh pengajaran sejarah yang isinya penuh sesak dengan dongeng itu sangat berpengaruh. Berarti betul dong kalau kata Nadiem Makarim situ, hapuskan aja pelajaran sejarah. Jangan main begitu kan, nggak boleh. Kalau dia nggak mengerti sejarah kan dia sekolahnya manajemen ya, sekolah-sekolah gampang-gampangan lah buat nyari rezeki. Jangan bilang menghapuskan pelajaran sejarah, itu membangun jiwa bangsa Pak. I see. Tetapi yang benar. Jadi sekarang ini menurut Babe, kerajaan Islam terbesar di Indonesia itu kerajaan terbesar di Indonesia itu kerajaan apa sebenarnya? Kerajaan yang besar-besar. Kalau terbesar kita susah kita bicara yang besar-besar. Ya dengan prestasinya. Kesultanan Palembang. Bangga juga ini saya. Terbenam oleh Sriwijaya, terbenam habis. Jadi orang tidak mengenal Kesultanan Palembang. Sayang kan? Padahal fakta bahwa dia berhasil menghalau kapal perang Inggris 1813. 1813 ya. Bayangin, itu kan besar. Iya. Ya. Kesultanan Palembang itu termasuk besar ya. Jadi yang besar sendiri nggak ada. Ya kan. Lalu kita bicara Ternate enggak? Tidore kali ya yang lebih tua ya. Tidore. Kalau Ternate kan baru abad 18. Tidore abad 11. Dan Tidore itu zona ekonominya dikontrol oleh kerajaan, oleh kesultanan. Itu Tidore. Dan Tidore itu membangun regionalisme dengan Sulu, dengan Sabah.
itu bisnis ya, semacam ASEAN lah, bisnis I see. itu. Nah, ini kita harus mempelajari sejarah ekonomi Indonesia, dan memang kerajaan-kerajaan di luar Jawa itu berperan. I see. Kalau mereka banyak berniaga, kalau di Jawa itu kebanyakan emas. Oke. Ya kan? Banten gede nggak? Banten? Emasnya kagak ada. Kagak ada. Lalu pelabuhannya tidak dilengkapi dengan loji penginapan. Iya. Sedangkan pedagang zaman dulu kan berbulan-bulan. I see. Bandar Sunda Kelapa lojinya banyak. Makassar lojinya juga banyak. Itu cuma koreksi saya, itu bukan dibangun VOC, itu dibangun oleh orang Kaukasia. Kalau lihat arsitekturnya. Begitu, Pak. Jadi kalau di Jakarta berarti Jayakarta dong. Jayakarta itu siapa, Pak? Raja kan? Nggak ada, sorry. ada kerajaan. Apa? Bukan kerajaan apa? Pangeran Jayakarta kan? Pangeran yang angkat dia pangeran siapa, Pak? Ikan yang saya tahu sebelum bernama Jakarta kan Jayakarta. Iya. Kata orang. Kemudian Batavia. Sebelumnya lagi Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa. Iya. Ya, itu. Lalu tapi kerajaan tak ada di sini. Tak ada lah. Kita mesti gini. Sekarang kan kita belajar sejarah, pendekatan tuh total history. Topografi pun harus kita pelajari. Oke. Sunda Kelapa itu adalah daerah pasar ikan. Oh sorry, dia bukan Jakarta. Pangeran Wijayakrama apa ya? Wijayakrama sama Jayakarta itu kan BCS. Nanti saya ceritakan tentang dua hamba Allah ini. Iya. Jadi kita belum pernah bernama Jayakarta. Jadi ada 5 blok di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. Blok yang pertama adalah Kali Adem. Kali Adem itu pelabuhan pertama. Tapi karena Rob pada 1540 berdasarkan perjanjian dengan Portugis dengan Avalis dari pihak Pakuan Pajajaran, maka pindah bangunan baru di daerah yang disebut Kota Inten. Kota Inten itu yang ada Hotel Omni. Kota Inten, Omni Batavia. Ya, itu Kota Inten namanya. Kota Inten dan Pasar Ikan itu pelabuhan yang kedua. Itu satu blok. Lalu ada blok di seberang Pasar Ikan itu namanya Majakatera. Majakatera itu adalah land of power. Itulah yang kemudian menjadi Jakarta karena Jakarta transliterasi. Transliterasi dari Tom Pires 1512 Jakarta. Orang sini bilang Jakarta, lalu Jakarta. Itu nggak pernah ada Jayakarta. Lalu siapa itu yang mengaku sebagai Pangeran Jayakarta? Kita juga nggak tahu. Tapi kalau ngelihat busana dia berdasarkan litografi yang dibuat oleh orang Inggris, dia ini mesti dari Kandy, Ceylon Tengah. Dari? Kandy. Satu tempat yang bernama Kandy atau Kande di Sri Lanka Tengah. Menurut Van der Zee dalam buku Stad van Koen, itu ini hamba Allah mengaku-ngaku pemilik tanah. Ya kan? Marahlah orang-orang Betawi. Lalu mereka dihajar di seberang Kampung Gusti yang ada pemakaman Wijayakrama itu kan. Wijayakrama itu CS dia mungkin dia orang Indochina. Mungkin. Jadi 1610 tahunnya. Mereka yang menyebut Pangeran Jayakarta, kalau saya tanya timeline kan dia kagak ada. Begitu Pak. Jadi nggak ada. Jadi di sini nggak ada kerajaan, di sini adanya pelabuhan. Zona ekonomi. Bandar itu zona ekonomi. Bandar Sunda Kelapa. Banda, Banjar sama itu zona ekonomi. Ya namanya zona ekonomi itu Sunda Kelapa. Jadi Sunda Kelapa itu zona ekonomi. Ya, jadi pelabuhan Sunda Kelapa inilah yang dikuasai oleh VOC. Nggak ada. Oh, nggak ada juga? Nggak ada, Pak. Yang diserang Sultan Agung. Oh, begini, Pak. Sultan Agung nanti kita cerita sendiri. VOC itu, Pak. Itu waktu dia datang pada waktu 1619, dia bertemu dengan Sah Bandar pada waktu itu adalah Arya Rana Manggala. Dia seorang rabi
Israel, tapi dia orang Kaukasia, dia bukan orang Yahudi. Ini yang 1596, yang Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman datang lebih dulu. Dia mondok di loji, dia bayar, masa di Dupak enggak dong? Dia mesti bayar. Nah, yang berikut ini kita bicara tentang 1619 yang katanya tahun berdirinya VOC. I see. Itu waktu Jan Pieterszoon Koen bertemu dengan Arya Rana Manggala Sah Bandar, minta bikin pelabuhan di kompleks Sunda Kelapa, yang 5 blok itu, ditolak. Akhirnya dia berkantor di Pulau Onrus. Pulau Onrus itu adalah bangunan Kepulauan Seribu. Yes. Itu Onrus yang kasih nama Belanda. Pulau itu namanya Pulau Kapal. Di situ banyak sekali bangunan-bangunan yang peninggalan orang-orang Kaukasia. Dia di situ berkantor, baru pindah ke yang disebut Kota Tua itu 1707. Begitu Pak, nggak ada dia menguasai. Dia tidak bisa menguasai Pelabuhan Kelapa karena zona ekonomi nggak ada yang dikuasai asing. Bapak mau bicara Banda Aceh. Lalu yang Gubernur Jenderal Belanda yang mati, yang diserang, yang dikepung oleh pasukan Sultan Agung? Itu betul. Tapi apa dia mati? Saya ragukan. Jan Pieterszoon Koen ya? Iya. Jan Pieterszoon Koen 1619. Perang Sultan Agung yang kita terima dari sekolah-sekolah itu tanpa sebab, nggak jelas sebab apa ya. Ya kan? Tahu-tahu dia perang. Perangnya itu 2 tahun, 1628, 1629. Oke. Kemudian juga yang menang siapa, yang kalah siapa, kagak ada. Walaupun ada filmnya di Sultan Agung kan? Iya, ya biasalah. Saya nggak mau komentarin. Jadi 1550 sampai 1623 bisa dibaca The Han dalam Oud Batavia tahun 35 itu Mataram menjaga keamanan. Anda jangan lupa bahwa income kerajaan Mataram itu antara lain dari jasa keamanan. Dia mengamankan Sumedang. Dia mengamankan zona ekonomi Semarang. Ini Mataram Islam ini di mana pusatnya? Mataram Islam di Jogja lah. Oh, di Jogja ya. Sudah di Jogja ini ya? Iya. Bukan yang di Sleman. Yang di Sleman kan belum tentu major power system, mungkin minor power system. Kemudian kawan kita menjaga keamanan Pelabuhan Kalapa 1550 1623. VOC usir dia. Ini sebab perang. Ini sebab kehormatan Jawa dirusak. 5 tahun perang dipersiapkan. Nah, di dalam dongeng-dongeng yang diedarkan katanya tentara Sultan Agung jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, di Kerawang mampir dulu di Nyawah, katanya kan ngebajak sawah. Nggak ada lah ya. Bagaimana? Tapi nggak ada Pak. Nggak ada layau itu sudah lewat tuh eranya itu, udah lewat sekarang. Iya, zaman Andi Lau. jadi kawan kita pertempuran itu hanya sekitar 1 bulan atau lebih. Tapi melibatkan tahun 28 dan tahun 29. Dan ini kan gara-gara upaya usaha percentengan diganggu Belanda. Iya, diganggu Belanda dan merasa terhina. Lu siapa ngusir gue kan? Jadi ini perang pembalasan. Sama saja dengan bagaimana Mongol menyerang Singasari, itu kan perang pembalasan. Iya, yang mengki itu ya, itu kan perang pembalasan. Kuping orang dipotong. Ini perang pembalasan. Pertempuran yang pertama terjadi di Pulau Untung yang kemudian jadi namanya Untung Jawa. Itu sebelah utara Tanjung Pasir, daerah Tangerang. Posisi Sultan Agung yang baru tiba, kan Sultan Agung jalan kaki Jogja Semarang. Dari Semarang naik kapal karena dia membawa gajah. Oh, bawa gajah dia? Bawa gajah, Pak. Bawa gajah. Berapa gajah dia bawa? Apa? Berapa gajah? Oh, banyak. Dan dia pakai fulus, pakai 5 tahun kan dia mempersiapkan perang. Pakai ginian duit. Dia posisi dia di Pulau Untung yang kemudian Untung Jawa diserang, tentara Belanda diusir. Pertempuran yang kedua di depan SKA, Stasiun Kereta Api Beos sekarang, itu di lapangan itu. Itu adalah lapangan Beos. Beos artinya adalah hunian orang Turki. Itu sekitar itu orang Turki banyak tinggal. Itu waktu
tahun baru 1 Januari A1629. Noni Belanda, Mevrouw, segala macam dandanan yang cantik-cantik, hebat-hebatan, serdadu Belanda, ada pawai, ada drum band, tambur, pesta. Diserang sama pasukan gajah. Habis itu, Pak. Habis. Kan dia baru ngeliat gajah nih Belanda. Ini binatang apaan? Begitu dia kira patung. Kok patung bisa jalan? Kagak ditembak kan, dia udah pakai tembak. Kagak keburu. Kan nembak lama, dilocok dulu. Enggak langsung begini dah, nggak bisa. Dilocok dulu. Perang yang ketiga, bekas-bekasnya masih ada di Jalan Kapin. Jalan Kapin itu adalah kalau Anda masuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa dari Pluit, nanti begitu mengakses Pelabuhan Sunda Kelapa itu Jalan Pakin namanya, Pakin, Perkapalan Indonesia. Zaman Khairul Saleh itu. Di situ di asrama itu ratusan tentara Belanda bermalam. Itu dibakar, Pak. Bekasnya masih ada. Tidak diperbaiki, dibiarkan seperti itu sampai sekarang. Masih ada. Lalu banyak tanah bergelombang itu pemakaman, dikubur di tempat. Setelah selesai itu Sultan Agung pasukan Sultan Agung pulang balas dendam. Sudah selesai. Nggak ada menempati wilayah ini, nggak ada, Pak, nggak ada keperluannya. Pokoknya balas dendam aja. Udah dia tunaikan di situ. Begitu. Jadi pertanyaan berikutnya lagi sama tadi. Jadi selain Palembang, Tidore, apalagi Tidore besar. Tidore itu besar. Kemudian atau yang Jawa lah, menurut Babe, yang Jawa. Kerajaan Jawa terbesar. Kerajaan Jawa yang terbesar ya Sumedang. Cuma dia bukan kerajaan pesisir ya, tapi kaya. Namanya Kerajaan Sumedang. Iya, Sumedang namanya. Itu dia bukan kerajaan. Bukan Medang Kahuripan, bukan kan? Dia Sumedang Larang. Larang tuh artinya suci. Kerajaan Sumedang itu kaya. Dari mana saya tahu kaya? Kenapa Jalan Anyer, Panarukan, Dendels itu mesti mengkol ke Sumedang? Kan Lempeng aja lebih irit. Iya kan? Dia mengkol-mengkol. Karena di Sumedang menghasilkan emas. Sumedang kopi, teh, dan sebagainya. Jadi ke situ. Jadi sebenarnya Jalan Anyer Panarukan, Anyer Sumedang Panarukan mestinya itu adalah jalan ekonomi yang dibangun oleh Dendels. Dan Dendels itu kaya, Pak. Belanda bangunannya berapa sih? Kan cuma satu, Stadhuis, yang lainnya dia klaim. Semuanya Perancis. Istana Negara juga Prancis, yang meratakan tanah itu Lieutenant Gambier. Sampai orang Betawi bilang Gambir, jadi nama sampai sekarang. Yang meratakan itu tanah. Nggak ada Belanda, Pak. Belanda itu bokek kalau kata istilah. Jadi Prancis tuh ngapain ikut menguasai dia? Prancis di Jawa ini approach-nya oke. Waktu Belanda datang kemari mau apa? Kan mencari emas. Tapi approach-nya yang kasar, menghina perempuan, mukulin perempuan di mana-mana. Orang nggak mau berdagang sama dia. Ya kan? Tapi Dendels bikin pos jaga atau pos pemerintahan di kota-kota apa itu pribumi yang direkrut, orang demen mau dagang. Dendels ini Prancis ya? Prancis. Dan Belanda menyembunyikan sejarah Prancis di sini. Dia mengatakan 08 sampai 1811 mana bisa bangun lapangan banteng 3 tahun yang kantornya Pak Ibu Mulyani itu. Bangunan serupa kan ada di Surabaya semacam itu. Iya. Nggak mungkin, Pak. Bagaimana bikin Jalan Anyer Panarukan cuma 3 tahun? Kalau berdasarkan koin yang saya miliki, dia sampai 1825. Jadi berapa tahun? 1800 1825 25 tahun. 25 tahun. Semua gedung-gedung kuno yang ada di Jawa itu adalah Perancis. Perancis yang bikin. Iya, bukan Belanda. Berarti pada waktu itu Perancis datang ke Indonesia karena dia menjajah Belanda. Karena dia menjajah Belanda di kampung orang Belanda. Iya. Jadi otomatis jajahan Belanda dia bisa obok-obok juga ya. Iya, tapi di sini nggak ada kejahatan yang dilakukan. I see. Pokoknya dia bisa memboncengin apapun yang ada di Belanda. Dia lebih pinter. I see. Gitu. Approach native dia lebih pinter daripada Belanda. Gitu, Pak. Raffles Belanda ya?
Raffles itu Inggris, tapi sorry, itu Inggris. juga satu. Saya kok agak ini. Satu pemalsuan sejarah tentang Raffles. Raffles kan dia di Bogor saja. Dia bukan Hindia Belanda. Dia di Bogor saja. Dia karena Jawa dikuasai Dendels. Akhirnya dia pergi ke tempat Anda, Sumatera, bagian selatan. Di Bengkulu itu. Di Bengkulu mangkalnya. Akhirnya itu doang. Lalu dia nggak ada kerjaan, dia tangkepin semut, jangkrik, dia bikin buku. Kan ada bukunya, laporan dia, ya kan? Kerjanya kagak ada. Iya. Jadi sahabat sekalian, berarti sejarah ini jadi mulai dari tahun berapa harus ditulis ulang, Be? Apa? Sejarah ini kalau begitu. Dari awal. Dari Cave Life. Dari Cave Life harus ditulis dari Cave Jadi Life. Cave Life itu kehidupan gua. Misalnya, jadi mulai dari Pithecanthropus erectus gitu ya. Itu ya kalau kita cerita anunya ya, dari segi paleontologi. Kita sekarang dari segi peradaban saja, misalnya gua di Sumatera Selatan itu, kan lukisan dinding gua di Sumatera Selatan itu bagus. Di Bangka guanya itu bagus. Jadi dari situ udah terlihat mereka punya kemampuan untuk berpikir filosofis. Nah, saya nggak mau kalau sejarah dibelah ada prasejarah. Apa maksudnya prasejarah? Orang Indonesia sudah bersejarah sejak Cave Life. I see. Gitu. Kalau kita yang kenal kan prasejarah itu ketika mereka belum mengenal baca tulis kan, itu prasejarah. Ketika zaman sejarah itu adalah setelah mereka mengenal baca tulis, kan begitu? Iya. Gitu. Kalau itu dia punya definisi baca tulis itu apa pengertiannya? Karena skriptologi aksara inisial atau aksara berawal dari garis-garis dan lengkungan. Dan itu sudah dibuat oleh orang Goa. Oke, orang Goa pun udah bikin yang begituan. Dan itu ada maknanya, ada simbolnya. Jadi nggak bisa dibilang prasejarah juga ya? Nggak bisa, Pak. Jadi mereka udah bikin simbol-simbol. Dan dia udah mengenal konsep kepemimpinan. I see. Dan sudah mengenal konsep peradaban. Artinya tidak boleh pasangan teman dinikmati oleh orang lain, nggak boleh. Sama dengan di Amazon. Itu ada aturannya, Pak. Di Goa juga hidup. Indonesia ini kalau mau ditulis sejarah sejak tahun berapa mulainya? Kita mesti tulis dia keluar gua 9.000 tahun lalu. Allah Akbar. Iya harus, Pak. 9.000 tahun yang lalu. Jadi kan tahapannya. Berarti ini tanah tua nih Indonesia nih, Yes. Jawa. Jawa atau Indonesia? Indonesia, Pak. Oke. 9.000 tahun yang lalu dia keluar gua karena populasi, kemudian masuk kepada River Basin Community, pinggir kali. Oke. Kehidupan itu. Kehidupan itu berakhir, era itu berakhir setelah kedatangan bangsa luar. Oke. Bangsa luar yang pertama adalah Egypt. Abad 13 sebelum Masehi. Mesir. I see. Karena jenazah yang dibalsem, jenazah Parao yang dibalsem 13 sebelum Masehi. Dan balsem hanya ada di Sumatera. Oke. Nah itu bisa dipegangan. Yang kedua adalah bangsa Maya. 9 Maya itu dari Peru, dari Meksiko, Peru, iya. Brazil, iya. Kolombia, iya. Masuk kemari. Dia itu penelitiannya linguistik dari Profesor Karen itu 3.000 tahun yang lalu. Jadi sekitar abad 9 sebelum Masehi itu bangsa Maya. Dan peninggalannya banyak semua. Dan di Sumatera itu peninggalannya di daerah Anda banyak sekali. Dan arkeolog apa saja dibilang dari India nggak bisa dong, itu totem jelas Maya. I see. Ya itu saya lihat dia asal saja. Jadi harus bilang itu Maya, Pak. Kita mengenal circle of time juga dari Maya. I see. Padahal dalam sejarah kita nggak pernah disebutkan Maya, Inka, Nggak ada, Aztec Pak. itu. Semuanya India. Padahal India baru datang ke Indonesia 1873 di Sumatera Utara. 1873? Iya. 1873. Masuk Sumatera di perkebunan teh. Lalu Gujarat begini. Yang saudara Gujarat yang katanya menyebar Islam. Iya. Pak Refli ya kan izin. Mohon maaf ya. Iya. Kan sekarang kan begitu kalau ngomong izin. Izin. Kalau nggak izin mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Siap.
Siap. Oke. Bayang dengar gini Pak. Migrasi itu mesti ada modal hidup. Nggak bisa. Oke. Keadaan Gujarat pada waktu itu tidak memungkinkan untuk bepergian. I see. Kedatangan Islam menurut buku-buku Belanda, Ya. kan, dimulai dengan buku Hikayat Tanah Hindia yang diterbitkan pada tahun 1894 bareng dengan Pitung. Ya. Itu lebih banyak bercerita tentang agama-agama lain, nggak cerita tentang Islam. Ya. Berlanjut sampai sekarang. Hmm. Bukti-bukti tentang Islam bahwa dia telah masuk abad ke-7. Pertama adalah jambia, senjata orang Imarat, Bahrain. Kemudian koin-koin di Lamuri yang sekarang ada di Museum Aceh. Itu bukti. Itu abad itu. Kemudian prasasti di Kebun Raja Bogor yang kata arkeolog itu palsu. Saya tanya palsunya apa? Anda tahu nggak nih huruf apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu bilang palsu? Itu aksara yang digunakan adalah Nabatein sebelum Hijaiyah. Itu dimulai dengan la, ilahu, tidak ada selain Allah. Itu masih ada prasastinya. Itu abad 7. Abad 7 persisnya sebelum 651. Jadi abad 7 itu masa Khalifah Rasyidin sudah masuk berarti? Sudah. I see. 651 persisnya. Iya. Karena apa saya pakai 651? Karena pada saat itu Sayyidina Utsman mengganti Nabatein dengan Hijaiyah. Oke. Jadi di dalam prasasti Kebun Raja Bogor itu masih ada unsur-unsur aksara Nabatein di selain Aramaik. Kemudian prasasti Tukmas juga abad 7, Semarang Selatan. Apa dia bilang? Apakah kamu mengira berserah diri itu mudah? Itu laksana membuat pipa dari pasir. Itu kan ajaran Islam, berserah diri. Intinya tidak semudah istilah mengucapkannya. Berserah diri itu tidak gampang, intinya begitu. Kemudian Anda bicara pergi ke pemakaman Majapahit, tadi kita bicara Troloyo. Sebelum Majapahit itu abad ke-7 udah Islam. Islam sudah ada makam Troloyo. Makam Troloyo juga banyak nisan-nisan yang dalam aksara Nabatein. Jadi siapa khalifah yang menyebarkan Islam ke? Yang menyebarkan Islam itu kemari adalah para pedagang. Saya katanya Sayyidina Ali pernah ke. Iya, ya kalau katanya kita nggak susah Pak ya. Susah ya. Susah. Ya. Juga dibilang Nabi Allah Muhammad SAW pernah ke sini, kan kita bicara sejarah. Tapi abad 7 masuknya Islam. Abad sini abad 7 itu berarti tidak tahun 600 berapa? 600-an berapa? 651. Kalau kita lihat prasasti Kebun Raja Bogor. Oke. Dan penyebar Islam itu kalau ada rombongan migran atau pedagang itu dia mesti membawa ahli agama. Ya. Dan dengan bahasa apa? Itu penting bahasa. Masa pakai bahasa isyarat? Enggak. Mereka itu pasti berangkat dari Madagaskar. Itu udah ada Melayu dikit. I see. Lalu dia singgah Maladewa, udah ada Melayu banyakan dikit. Lalu dia singgah Malabar, itu kosakata Melayu dan kosakata Malbari itu 400 sama. Anda saja dia ditulis how to say, ya kan? How much? Itu cuma 20 Pak. Anda sudah berani ke negeri orang. I see. Ini berapa? 400. Baru dia pergi ke Teluk Benggala, baru masuk Indonesia. Nah, itu bahasanya. Kan pertanyaan saya sekarang, kok Cheng Ho penyebar Islam 1401 pakai bahasa apa? Cheng Ho adalah admiral yang mencari kapal-kapal Tiongkok yang dihajar sama bajak laut. Bahasanya tanya apa? Yusril. Oh iya, dia memerankan Cheng Ho ya. Itu Pak. Jadi semua saya tidak ada kepentingan subjektif apapun. Cuma sejarah Indonesia itu menjadi tidak utuh. I see. Jadi Islam itu bukan masuk abad 13 tapi abad ke-7 ya? 7. Ada pembuktiannya bisa. I see. Satu lagi jadi adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Yes. Siapa? Sayyidina apa? Ali. Itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Sudah Utsman. Jadi ada makam di Banggai, Sulawesi. 668 tahunnya. 668
Kalau di Masehi kan 668 itu kan abad 7. Iya, Makam betul. Islam di Banggai. Oh, sih. Sekarang lagi digali lagi makam di Amurang. Lebih tua lagi nisannya. Ini arkeolog ini macul-macul apa? Itu yang saya nggak ngerti. Kalau macul apapun, ketemu apapun, ini India. Saya nggak mengerti bagaimana begitu gampang. Iya kan? Tidak pernah Arab ya kan? Nggak ada. Ya kan saya tanya sama dia prasasti Kampar itu, yang di Sungai Kampar itu aksara apa? Nggak tahu, saya belum lihat. Anda guru besar loh, Universitas Indonesia belum lihat prasasti Kampar. Itu adalah aksara Babylon. Babylon. Iya. Raja Babilonia dong berarti. Iya. Nebukadnezar. Iya, bangsa Hammurabi. Hammurabi lebih tua lagi. Iya. Yang kemarin kan dia masih bertahan. Jadi kalau patung-patung yang besar-besar kayak yang disebut patung Purnawarman, ya itu patung-patung dari Babylon. Jadi hubungan kita Pak Refli Harun, peradaban-peradaban besar itu masuk Indonesia, Babylon, Egypt, Greek. Di Jambi ada tempat namanya Yunan. Anda adalah orang hukum. Di sini berlaku hukum Laut Melayu. Kalau ada persengketaan di Labuhan, di zona ekonomi, itu hukum Laut Melayu yang dipakai. Siapa pemutus? Adalah ahli-ahli hukum dari Greek untuk mendapatkan legitimasi internasional. Karena sengketa itu antar bangsa. Tahun berapa itu? Abad 15-14. Abad 15. Greek udah kemari. Siapa yang namakan Pulau Sumatera, Pulau Anda Sumatera? Anda kan summa cum laude. Tanah yang mulia. Siapa yang namakan Silebus? Silebus kan selebriti. Orang-orang Greek. Jadi peradaban besar dunia di sini semuanya tinggal kemari. Kalau umpama bangsa kita pada waktu itu dungu, nggak mau dia singgah. Jadi dia kumpul di Iskandaria atau di Venesia, tempat dia kongko-kongko. Mau kemana? Indonesia. Jangan, orangnya tolol-tolol. Kan pasti dibilang begitu. Ya kan? Karena orang kita itu waktu potensialnya pintar, terbukti dari lukisan dinding gua, orang pada kemarin jadi bisa bercakap lah. Saya nggak tahu ya, saya nggak menilai sekarang ya, tapi saya menilai dulu. Dulu tidak dungu. Tidak dungu ya? Ya kan. Sekarang saya nggak berani nilai karena saya nggak mendalami. Sekarang banyaknya dungu gara-gara Rocky Gerung selalu bilang dungu. Nggak, saya nggak mendalami. Saya lebih mendalami masa lalu. Jadi saya katakan masa lalu kita memiliki generasi awal yang excellent. Kalau nggak excellent tidak mungkin. Yang bikin nggak excellent ini apa? Belanda. Iya, Belanda itu apa bawa peradaban kemarin kan nggak ada sisanya. Kalau siapa namanya kawan kita Perancis, dia bikin apa namanya opera di Jalan Mangga Besar yang diruntuhkan oleh Belanda. Namanya opera itu Thalia opera. Gitu. Kalau Belanda saya nggak tahu dia bawa peradaban apa kemari. Wah, luar biasa Babe ya. Makanya Babe ini belajar sejarah otodidak nih Be. Kan tadi kan public administration namanya. Begini Pak Harun, Refli Harun. Saya itu masuk DPR 77. Langsung disuruh jadi wakil ketua komisi APBN tahun 77 itu. Mitra saya adalah Wijoyo Nitisastro. Itu disebut mafia Berkeley. Sekarang mafianya pakai Berkeley nggak ya? Adanya mafia tanah. Jadi kemudian mereka kecapean. Pak Ali Wardana sendiri bilang sama saya, kami capek menghadapi saudara. Tahu-tahu setahun saja saya wakil ketua komisi APBN, dipindah ke komisi ilmu pengetahuan. Antara lain mitra saya Pak Habibie, 4 tahun pimpinan. 5 tahun berikutnya saya bukan pimpinan anggota biasa, tapi nggak boleh pindah. Tetap di komisi pengetahuan. Disitulah saya menggunakan waktu untuk mendalami macam-macam. Begitu Pak. Luar biasa. B, ini terakhir B ya. Sebenarnya minat Babe ini sekarang ini apa? Dua-duanya politik juga, kebudayaan dan sejarah juga. Tiga-tiganya. Tiga ya, politik. Karena begini Pak Harun ya.
Anda mau bicara politik tidak bisa induktif. I see. Kecebong bagaimana, ya kan? Yeah. Bekas PKI bagaimana, nggak bisa. Anda harus deduktif. Oke. Nggak bisa. Kalau saya punya keyakinan itu. Deduktif itu mulai dari yang Luar dulu. Oh, dari yang gede dulu. Gede dulu kita bicara. Ngecil. Yes. Kalau induktif kan dari kecil-kecil Iya. ke gede. Oke. Sekarang faktor yang paling aktual sekarang adalah Laut Cina Selatan. Tapi kan pemimpin kita nggak ada yang nyebut Laut Cina Selatan, nggak ada. Tidak ada seorang pun. Padahal itu penting untuk menghitung menghitung hari-hari mereka juga. Yeah. Karena bagaimanapun posisi Indonesia tidak jelas dalam Laut Cina Selatan. Oke. Ya kan? Nah kita lihat sekarang perang sudah dimulai apa belum? Menurut saya sudah. Oke. Ya kan? Kita berpikir dari terlalu klasik. Memang di sana ada kapal induk, ada peluru kendali macam-macam. Sekarang di era sekarang itu perlengkapan perang, tapi tidak harus menggunakan itu. Oke, itu model-modelnya aja. Belum tentu juga. Cywar. Iya, cywar bisa, tapi juga bisa dipakai. Yeah. Kemudiannya bisa. Tapi kalau bisa, sekarang Cina udah hancur. Banjir siang malam. Gelap, 20 provinsi dari 31 provinsi gelap. Perusahaan-perusahaan besar udah ambruk. Diapain tuh Cina? Itu pertanyaannya. Oke. Emang begitu deh Cina sekarang udah kolaps. Lihat aja pemberitaan. Sudah berat keadaan Cina. Dan kita kan kalau saya ingat Ibu Mary Pangostu kan ya, kita kan kagum sama Cina ya. Iya. Saya ingat waktu zaman beliau menteri di zaman Pak SBY kan. Iya. Itu sekarang apa? Nggak ada orang yang mengagumi Cina sekarang kalau kita ngomong. Kan begitu. Tapi kita kerja sama Cina melulu nih, Beh. Iya, tapi kan itu masa lalu sudah. Oh, sekarang kan mana udah pada rubuh, kereta api lanjut. Nah, itu tambang-tambang nikel tuh Cina semua. Iya, itu sama. Ya sekarang ya mungkin hari-hari ini ya, tapi itu sebentar lagi. Nggak yakin saya. Karena, jadi kata Rizal Ramli nanti ibu kota baru dikuasai Beijing orang Cina nggak ada. Itu cerita tidak ada, ya kan? Rizal Ramli dia bicara tentang ibu kota baru, tapi juga dia bicara tentang perumahan-perumahan wali ini ya berarti. Iya. Wali ini di sini. Iya, yang di sini. Iya, oke lah. Jakarta Bandung. Saya nggak bisa menangkap apa itu pembicaraan dia, arusnya, arahnya nggak nangkep. Jadi ini intinya Pak SBY sudah mengatakan kita akan menghadapi skenario buruk. Kita jangan anggap biasa omongan Pak SBY. Dia nggak punya kepentingan. Saya secara pribadi. Dia seorang presiden dan dia pernah memimpin TNI sebagai kepala staf atau apalah. Terakhir Kaster dia, kepala staf teritorial. Nah kan itu kan nggak bisa kita anggap apa. Skenario gelap itu apa? Skenario gelap itu adalah proses perang yang terjadi di Laut Cina Selatan yang sekarang tanpa peluru perang itu masing. Pakai apa kita nggak tahu. Karena kita nggak diajak berunding, jadi kita nggak tahu dia hajar Cina pakai apa. Iya. Tetapi konsep kendali cuaca itu sudah dimiliki oleh masyarakat tradisional, Pak. Ya kan? Masyarakat tradisional udah tahu cara manggil hujan. Hujannya datang atau nggak datang soalnya. Tapi konsep bahwa bisa ada kendali cuaca. Apa sekarang dengan teknologi yang canggih nggak bisa? Masa gelap sampai kayak gitu, mulai dari Shanghai gelap loh, Pak. I see. Dan kalau banjir itu airnya luar biasa. Dan itu dikendalikan, dikerjain. Jadi bukan alamiah. Lah kan saya menyaksikan angin berbalik waktu polisi lempar gas air mata mulai dari Tugu, Kuda. Polisinya larikan karena diudak gas air mata. Iya. Ditimpuk ke arah pendemo, tiba-tiba tuh angin berbalik. Oke. Kejadian berikutnya terjadi di Cempaka Putih Timur di pengadilan. Iya. Ya kan? Terjadi juga kan? Itu apa? Itu by design ya. Menurut saya. Bukan alamiah. Bukan. Anginnya alamiah. Ya, tapi arahnya bisa dimainkan. Bisa dimainkan. Okay. Nah, jadi kita harus
hati-hati deh ya. Jangan harus pikir ya Pak. Hujannya alamiah tapi arahnya bisa dimainkan. Yes. Bisa Ya, didorong. betul. Nah itu juga kalau secara Islami ya, waktu zaman saya masih kampanye P3 banyak orang-orang yang ahli menggeser hujannya nggak bisa di stop, digeser agar tidak ke lapangan P3. Oh, oke. Ke lapangan lain. Itu waktu. Jadi begini Pak, intinya kalau ini bagian akhir saya ingin mengatakan bahwa power itu pada gilirannya dia adalah makhluk seperti energi. I see. Dia harus berada di tempat, di ruang, the space, atau Sriwijaya itu artinya the space, Iya. di ruang yang comfortable. Kalau tidak, itu power keluar sendiri dan mencari ruang baru. Oke. Jadi apa namanya itu, dia nggak bisa bertahan. Power tidak dapat. Power itu energi berarti. Power adalah energi. Iya. Itu dari Tuhan. Iya, harus ada space-nya. Harus dia ditempatkan dalam space, Iya. the space. Iya. Space itu adalah tidak ada kedaton, tidak ada batasnya. Iya. Itu space. Iya. Nah, apabila space itu kotor, akibat dari energi negatif, Iya. dari yang terbit karena reaksi dari power, ya reaksi dari power, maka power itu akan pergi. Oke. Dan dia akan mencari space yang baru. Space yang baru. Oke. Jadi itu juga bisa kita lihat dari segi itu, dari segi kosmis dan fisika. I see. Begitu, itu keyakinan saya. B. Babe ini SD-nya di mana, Be? SD saya di Taman Sari 2, Taman Sari 2 tahun tahun 48, 48 sampai tahun 55. 55. Karena itu waktu zaman begitu ya. Saya ini SD saya pernah merayakan ulang tahun Yuliana tahun 49. Iya. Karena saya nggak tahu, orang tua juga nggak tahu, yang nyekolahkan ke situ. Itu adalah wilayah Belanda. Karena batasnya nggak belah duren. Oke. Waktu Jakarta diduduki, kita bingung batasnya nggak belah duren. Oke. Tahu kok merayakan merayakan ulang tahun Yuliana. Iya. Itu tahun 48. 49. Oh, 49. Ya, Iya. setelah itu kan perjanjian KMB ya. Iya. Oke. SD, SMP SMP 2 di Jalan Budi Tomo. tahun berapa ya? Tahun 55? 59 atau 58 saya lupa. 59 Oke. ya. SMA 1 Budi Utomo. Tahun SMA 1 tahun Budi Utomo tuh 5962. 5962. Iya. Babe pernah naik kelas nggak? Nggak naik kelas? Ada. Pas SD? Pas SD ya ada. Berapa kali? Sekali. Kalau 2 kali dikeluarin kita. Karena itu waktu peralihan, Pak. Oh, dari kelas berapa sampai ke kelas berapa? Kalau nggak salah kelas 3 ke 4 itu peralihan. Oke. Guru-guru yang diangkat oleh Nika harus pergi. Oh, ya kita korban. Kalau di UI setahun 70-an. Enggak, di UI saya kan masuk baru tahun 63, 62 saya ke Unpad dulu. Oke. Saya kuliah publisistik. Di Unpad. Tapi saya lihat kok ilmunya ini nggak perlu saya kuliah kalau ilmu cuman begini. Oke. Makanya masuk di public administration. Belakangan itu. Iya. Namanya Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Oke. Nanti ada public ed gitu. Oke, jadi makanya kita Rasulullah 4 semester belajar hukum. Oke. Jadi 4 semester belajar hukum. Iya, Profesor Hazairin di Unhok. Itu guru besar zaman Belanda semua. I see. Be, ada lagi Be yang mau Babe sampaikan yang mungkin saya lupa? Enggak, itu aja. Cukup ya? Ya kan? Kita sabar-sabarlah sedikit. Apa yang diucapkan oleh Bapak SBY akan ada skenario buruk, itu Bapak SBY pendapatnya saya kira serius. Oke, jadi kita harus ada persiapan juga Be ya? Iya dong. Luar biasa. Be, last word, last statement kalau ada. Kalau ada kalau ada Rasulullah, saya kira kita harus tetap optimis dan selain itu bekerja keras untuk meningkatkan peradaban kita
dalam rangka meningkatkan peradaban kita harus ada dekonstruksi sejarah. Oke. Karena sejarah menjiwai bangsa. Itu. Dekonstruksi sejarah perlu dilakukan karena banyak sejarah yang ditulis salah gitu ya. Salah, Pak, salah. Oke. Terima kasih, Be. Mengendalikan. Luar biasa, Mbak Be ini. Oh, ini kan bunyi sendiri. Ya, sobat era sekalian, itu tadi sama Mbak Be Ridwan Saidi ya. Kita ngomong mulai dari politik tahun 50-an, zaman demokrasi liberal, sampai kita ngomong mengenai sejarah yang kesana kemari. Oh, pokoknya luas sekali. Dan yang paling penting sejarah mesti ditulis ulang lagi karena banyak yang keliru ternyata. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Ya, Be, masih Be. Oke, yuk. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.